Di video kali ini gue mau mereview sebuah lighting RGB panel yang mantap banget dan gue yakin bakal jadi solusi buat banyak jenis produksi profesional. Kira-kira emang sebagus apa sih? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue mau mereview sebuah lighting RGB yang bener-bener racun banget bahkan buat gue pribadi. Karena gue yakin kalau lighting RGB ini bakal cocok banget buat kalian yang pengen mobilitas tinggi, nggak punya kru banyak, tapi pengen lighting RGB dengan intensitas tinggi dimanapun. Langsung aja yang gue bahas kali ini adalah Potix M1000R RGB Light. Sebuah lighting RGB panel compact dengan surface besar dan feel yang bener-bener profesional. By the way, keren banget ya, namanya udah kayak motor 1000 cc. Lighting ini sendiri dibanderol dengan harga Rp3.850.000. Emang bukan harga yang murah, gua akui dia nggak bisa dibilang gear low budget, tapi serius, lighting ini worth it banget. Terutama buat yang cocok dengan workflow-nya. Silahkan ikutin dulu video ini sampai habis biar kalian tahu kenapa. Ini adalah pertama kali buat gue review produk lighting dari Potix. Cuman sebenarnya produk-produk lighting Potix udah cukup lama ada di radar gue. Karena gue kalau lihat display-displaynya di Fokus Nusantara, produk Potix ini selalu memberikan impresi build quality yang luar biasa. Sebagai pengguna banyak gear-gear budget, otomatis hati gue agak bergetar pengen nyobain gear-gear yang bener-bener profesional. Sampai akhirnya Fokus Nusantara mau meminjamkan lightingnya buat kita coba. Nah, berbicara soal build quality, Potix M1000R ini juga jelas bukan pengecualian. Kalian bisa lihat dia punya ukuran yang cukup besar. Tapi seluruh bodinya ini berasa solid banget tanpa ada flex di bodinya. Kalau kalian pegang, feel-nya itu full balutan metal. Jadi bodinya ini bener-bener terasa metal sampai cold to the touch juga. Alias kalau kalian sentuh tuh rasanya dingin, khas metal. Bener-bener terasa profesional dan kayaknya kuat untuk dibawa kerja yang cukup heavy duty atau cukup berat. Bahkan aksesoris adapter ke light stand-nya aja bukan ballhead kecil kayak lighting lain. Dia bawa adapter yang jauh lebih profesional kayak gini. Walaupun kalau mau pasang ke ballhead aja juga nggak masalah karena dia punya mounting quarter 20 juga. Lalu dari awal kalian bisa lihat, ya tadi dia punya ukuran yang cukup besar. Ini adalah lighting RGB portable paling besar yang pernah gua coba. Walaupun besar, dia bener-bener portable dan instan banget buat dipakai. Bener-bener convenient banget. Serius, kalian harus simak keseluruhan video ini biar bisa gue jelasin. Lighting ini udah dilengkapi dengan baterai internal yang membuatnya bisa dioperasikan dimanapun. Cuman di sini baterainya dia nggak main-main, kapasitasnya itu 20.000 mAh. Gede banget. Dan kalian juga bisa pakai dia jadi power bank buat ngecas device lain via port USB Type-C dan Type-A-nya. Yap, dia membawa port USB Type-A buat output powernya juga. Nah, yang gua suka banget dengan konsep lighting ini adalah dia satu-satunya yang punya ukuran panel lumayan gede. Kalian bisa lihat dengan baterai internal. Dia bisa gua bawa-bawa aja dengan gampang di ransel gua atau sling bag ukuran medium karena ukurannya yang tipis juga. Tebelnya itu cuma 13,7 mm aja. Udah deh. Gua nggak perlu bawa beberapa baterai NPF kayak lighting lain di ukuran yang sama dan nggak perlu bawa-bawa charger NPF juga karena ini tinggal dicas pakai casan HP aja. Sekarang gua bisa bawa-bawa lighting RGB yang powerful kemanapun gua pergi, anti repot. Bahkan dia malah bantu banget juga karena bisa berfungsi layaknya powerbank buat device gua yang lain. Yang tadi gua bilang convenient banget gitu. Dan kalau kalian sering berpengalaman pakai lighting yang pakai baterai NPF juga biasanya kan kita nggak tahu gitu kayak dari masing-masing baterai NPF-nya sendiri punya ketahanan yang berbeda-beda. Kadang baterainya pas kita cek masih full, pas dipakai cuma sejam, 2 jam atau semacamnya karena baterai NPF juga kualitasnya tergantung brand yang kalian pakai. Sehingga di sini ya udah pasti gitu dengan baterai internal ini kita udah pasti mendapatkan performa maksimalnya. Nah, berbicara soal powerful, lighting ini juga terang banget. Dibanding opsi-opsi LED lain yang punya baterai internal, ini jelas paling terang. Karena ukurannya gede juga dan maksimum powernya sampai 24 watt.
Dia dilengkapi dengan 132 LED cold, 132 LED warm, dan 132 LED RGB. Sehingga bisa untuk penggunaan bicolor dengan color temperatur dan full RGB dengan color akurasi tinggi di CRI 96 Plus dan TLCI 98 Plus. Dan emang pas gua coba dia juga terang banget. Gue udah ada beberapa video yang memanfaatkan lighting ini buat jadi background light utama gue, buat memberikan warna RGB di background video gue. Emang intensitasnya masih kalah sama P60C-nya Aputure kalau kita bandingin yang biasa kita pakai buat lighting background kita. Tapi inget, lighting ini pakai baterai internal. Nggak perlu pakai NPF lagi dan ringkas banget buat dibawa-bawa. Plus harganya juga jauh lebih terjangkau dibanding P60C. Dan pastinya secara objektif, intensitas Potix M1000R RGB ini udah sangat cukup buat kebutuhan background video. Yang berarti dia terang banget. Karena kebutuhan background itu intensitasnya biasanya paling gede juga. Bisa paling gede setelah key light. Dan ini benar-benar pertama kali ada lighting dengan baterai internal yang bisa jadi lampu background utama di ST Media. Lalu pastinya dia proper juga sebagai lighting RGB. Dia punya beberapa efek lighting yang bisa berguna kalau kalian filmmaker atau pengen buat environment tertentu di dalam video kalian. Dan nggak ada isu flickering juga di setiap intensitas cahayanya. Udah kita coba di setiap intensitas. Mainin dimmernya dan tidak ada isu flickering sama sekali. Bener-bener udah high quality banget. Jadi kalian mau pakai buat key light, fill light, atau bahkan kayak kita, background light yang butuh intensitas cahaya tinggi, harusnya udah cukup banget. Tapi mungkin kalian berpikir, baterai internal, intensitas gede. Walaupun kapasitas baterainya gede, tadi 20.000 mAh, apa nggak boros? Penggunaannya kalau dinyalain terus-menerus gimana? Nah, berdasarkan request teman-teman pada video-video sebelumnya, kita juga udah ngetes di bagian ini pada lighting Potix ini. Jadi yang menarik sebenarnya kalau kalian nyalain aja, lighting ini udah memberikan estimasi berapa lama baterai bisa bertahan. Jadi ngebantu banget. Dan gue coba pakai mode RGB-nya di intensitas 100%, itu gue dapat estimasi awal penggunaan sampai 4,4 jam. Walaupun nggak konsisten, jadi kadang dia berubah-ubah sedikit gitu estimasinya, kadang 4,4, kadang 4,8, 5 jam, kadang balik lagi ke 4,4. Mungkin tergantung warna yang dipakai dan dia emang itu terbukti justru secara aktif membaca keadaan baterainya gitu untuk memberikan estimasi tersebut. Cuma intinya gini, di real use-nya pas gua tes dengan intensitas 100% di mode RGB, gua dapat pemakaian lebih dari 5 jam 30 menit. 5 jam 30 menit nyala terus dengan intensitas 100%. Emang gue nggak tahu angka pastinya ya, ini jadi dia lebih dari 5 jam 30 menit, cuman nggak sampai 6 jam. Karena terakhir gue ngecek, gue pakai stopwatch di HP gue, karena itu kan waktu yang lama banget ya, gue nggak bisa merhatiin terus gitu, dan gue nggak rekam continuous juga. Tapi pas gue cek di stopwatch 5 jam 30 menit, dia masih nyala dengan intensitas yang sama, 100%, nggak berkurang. Gue ngeliat bener-bener masih terang banget, cuman pas di 6 jam, dia udah mati. Nah, antara 5 jam di atas 30 menit tersebut, dia mati. Gue nggak tahu di tepatnya di angka berapa, tapi tetap 5 jam 30 menit aja itu bener-bener gokil banget. Dan gue suka karena dia bahkan memberi performa asli di atas estimasi waktu yang diberikan. Berarti ketika kita produksi, gue bisa percaya aja gitu, yakin sama estimasinya kalau gue bisa produksi selama waktu tersebut atau bahkan lebih. Kayak tadi, dia bilang, oh bisa nih 100% sampai 4 jam. Berarti gue bisa yakin kalau dia bisa dipakai syuting selama 4 jam, bahkan lebih gitu. Jadi bener-bener reliable banget. Lalu setelah pengetesan tersebut, gue coba buat pegang produknya, ternyata nggak begitu panas, walaupun dia bodinya metal. Emang jadi anget gitu, berasa di bodinya, sampingnya dan belakangnya ini berasa jadi anget, cuman nggak parah, masih bisa dipegang dengan nyaman. Emang klaim dari Potix-nya juga dia di speknya, dia bilang kalau lighting ini menggunakan low heat LED, agar bisa memperpanjang lifespan-nya dibanding produk lain. Tapi nggak mungkin dong semuanya bagus. Kira-kira apa sih kekurangannya dari lighting ini? Kalau buat gue, pertama jelas lighting ini punya price point yang mungkin nggak buat semua orang. Ya emang kalau lihat build quality-nya ini,
Targetnya sih gua rasa lebih ke profesional yang cukup serius sama kerjaannya. Sama paling dia belum mendukung koneksi ke smartphone. Buat kita sih bukan sebuah deal breaker karena kita lighting di sini banyak yang bisa connect ke aplikasi HP juga, tapi kita tetap aturnya manual. Cuman ini mungkin worth mentioning juga buat beberapa tipe user. Oke, gimana pendapat gua tentang produk ini? Overall buat gua dia salah satu lighting yang bener-bener rekomen banget. Gua rasa cocok buat content creator dengan mobilitas tinggi dan mungkin skala produksi yang kecil tapi mau kualitas profesional. Cocok banget buat kalian yang kayak gua, mau lampu RGB kenceng dimanapun kita berada tanpa repot-repot. Dan mengingat build quality-nya yang heavy duty juga, gua rasa para rental juga perlu untuk consider. Karena mungkin menarik buat teman-teman yang masih sekolah atau mahasiswa yang pengen bikin produksi video dengan lampu RGB yang proper tanpa repot-repot. Kalian bisa lihat, bisa ngadu buat background gitu ya, dengan sekecil ini aja. Oke, paling segitu aja buat pembahasan gue seputar Photix M1000R RGB kali ini. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.